dan hampir seluruh dunia sedang merasakan sebuah pandemi yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Sore hari ini kita akan membahas dunia pendidikan. Hanya dunia pendidikan yang kita fokuskan. Kita tahu COVID-19 ini sudah mempengaruhi dari berbagai sektor, dari segi ekonomi, dari segi kesejahteraan rakyat, bahkan sampai hal-hal terkecil apapun sudah terkena dampak dari virus corona ini. Ya, semoga kita semua, rekan dan rekanitaku, kita semua terhindar dari COVID-19 ini, dan kita tetap bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan khusyuk dan juga hikmat. Ya, apa yang akan kita bahas pada sore hari ini seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan membahas dunia pendidikan. Sebagai seorang pelajar, IPNU IPPNU adalah garda terdepan. Kita adalah pelajar NU, pelajar yang harusnya menjadi harapan bagi negeri kita di masa yang akan datang. Akan tetapi kita sendiri, kita tahu bahwa COVID-19 ini juga berdampak sangat besar di dunia pendidikan, seperti misal sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi terganggu pembelajarannya karena COVID-19 ini. SD, MI, MTS, SMA semua diliburkan ya. Sebenarnya mungkin bukan diliburkan, hanya berganti pembelajaran secara online, akan tetapi itu pun masih menjadi pro dan kontra bagaimana praktik di lapangannya. Bahkan di akun Instagram pimpinan pusat IPNU ada sebuah penelitian yang dilakukan dengan jumlah responden 419 mahasiswa S1 se-Indonesia. Se-Indonesia ada 490 mahasiswa diteliti, dijadikan responden, diteliti bahwa kelas online ini 69,45% mengatakan bahwa kelas online tidak efektif. Nah, ini yang jadi masalah. Kelas online ataupun tugas online yang biasa dirasakan oleh siswa-siswa, para pelajar, bahkan para mahasiswa di Indonesia saat ini, apakah itu efektif? Apakah itu baik? Apakah itu bisa menjadi ganti sebagai pembelajaran tatap muka yang biasa kita lakukan? Nah, itu yang akan kita bahas bersama narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa. Ada dua narasumber kita. Baik, langsung saja kita undang, kita haturkan kepada para narasumber kita untuk hadir di tengah-tengah kita bersama. Monggo Ustadz Pak Kiai Haji Abdul Khalid Ma'rufi dan Pak Ustadz Ziaul Haq. Semoga saya aturkan untuk masuk ke stage. Kita di sini sore hari ini berbincang-bincang bersama, kita membahas bersama, ngobrol-ngobrol santai saja tentang dunia pendidikan di tengah pandemi ini. Semoga Ustaz ahlan wa sahlan. Semoga silakan duduk Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Nastamir, kita teruskan bersama. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa dunia pendidikan adalah salah satu sektor yang terdampak COVID-19 ini. Dan menurut saya pribadi, pendidikan sangat-sangat terdampak karena dampaknya sangat besar. Satu semester pembelajaran itu bisa mempengaruhi beberapa semester ke depannya. Itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan tapi sebelumnya kita akan membacakan kurikulum vitae dari para pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Yang pertama ada Bapak Kiai Haji Abdul Khalid Ma'rufi MPDI, tempat tanggal lahir Probolinggo 22 Maret 1986.
alamatnya di Jenggot. Nomor HP mungkin ada yang belum menyimpan nomor HP Pak Kiai Pekalongan yang sangat kondang ini. Nomor HP-nya ada di 0857 316 49 811. Ya, riwayat pendidikan beliau Pondok Pesantren Lirboyo, S1 di Tribakti Kediri, S2 di IAIN Pekalongan. Pengalaman organisasi pengurus Jamiah Wilayah Malang Pasuruan Probolinggo Lirboyo, Ketua LMI NU Kota Pekalongan sekarang, dan pengasuh Pondok Pesantren Syafi'i Akron sekarang. Yang kedua ada Bapak Ziaul Haq. Tempat tanggal lahir beliau di Pekalongan 10 September 1979. Alamat di Desa Api-Api Wonokerto Pekalongan. Nah, desa yang dekat laut tapi panas ya sepertinya, Desa Api-Api. Ya, terus pekerjaannya wira swasta. Nomor HP 0856 4068 6879. Riwayat pendidikan SDMI di Api-Api, SMP MTS Simbang Kulon, SMA MA Simbang Kulon, Ponpes Lirboyo Kediri, S1 IAIT Kediri, S2 UNES Semarang. Pengalaman organisasinya sangat berkecimpung di NU sudah dari kecil. Ada IPNU, Ansor, PMI, dan masih banyak pengalaman lain yang tidak bisa kami sebutkan dan tidak bisa dituliskan di sebuah kertas. Tidak syukur. Ya, langsung saja Pak Kiai Ma'rufi dan Pak Ustadz Ziaul Haq. Kaifa halukum, bagaimana kabarnya? Pripun kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya Ustadz, keluarga saya alhamdulillah sehat sedoyo. Pak Kiai Ma'rufi, pripun kabarnya Ustadz? Kaifa haluk? Alhamdulillah, bidoaikum. Insyaallah semoga kita bisa segera terbebas dari virus corona ini. Amin. Ya, amin. Ya, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang para ustadz, para kiai. Mohon maaf sebelumnya jika mungkin saya menjadi kurang bertata krama di sini, karena seharusnya saya pun tidak duduk berdampingan dengan mereka seorang kiai-kiai besar Kota Pekalongan ini. Akan tetapi ya, silakan diambil hikmahnya, diambil pelajaran dari perbincangan kami pada sore hari ini. Ya, para narasumber kami yang terhormat, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan Indonesia pada khususnya di tengah-tengah pandemi ini, Ustaz. Jadi kita sendiri tahu bahwa pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat terdampak oleh corona. Nah, yang jadi pertanyaan, jadi sebelum talk show ini ceritanya PC IPNU PPNU sudah menyebarkan kuesioner, Ustaz. Sudah menyebarkan kuesioner ke kader-kader IPNU PPNU Kota Pekalongan. Sudah diberi kesempatan untuk bertanya dan sudah kami rekap pertanyaan-pertanyaan dari para kader IPNU PPNU Kota Pekalongan. Nah, yang ingin kami tanyakan yang pertama dari kami sendiri lah ya. Seorang pelajar ini bisa kita lihat dari seorang yang berpendidikan misalnya. Pelajar itu kan orang yang harusnya mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman yang lebih dari mereka-mereka yang kurang beruntung, yang ada di jalanan, yang ada di kolong jembatan dan lain-lainnya. Menurut jenengan, sikap pelajar sebagai seorang yang berpendidikan dalam menghadapi pandemi ini seperti apa? Monggo dari Pak Yao dulu mungkin. Sikap pelajarnya sebagai seorang yang berpendidikan. Semoga jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sama dalam menghadapi wabah pandemi ini. Kita sebagai manusia, kita sebagai insan, bahkan insan yang dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu bagaimana leader harus bersikap, baik itu secara pribadi atau secara sosial. Intinya bahwa menghadapi sesuatu tidak panik, dan sebagai pelajar dalam menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 ini, yang paling utama ketidakpanikan itu akan
banyak menimbulkan efek positif. Sebagaimana kita ketahui, semua orang pasti tahu lah sekarang proses yang ada di media sosial, bahwa informasi-informasi tentang kepanikan ini semakin lama semakin menjadi dan semakin lama semakin membuat kita menjadi paranoid terhadap sesuatu, bahwa sebetulnya ini adalah hal yang wajar saja. Bahkan dari beberapa sumber kedokteran, bahkan dari beberapa sumber ahli tentang virusologi mengatakan bahwa virus ini sama dengan virus influenza biasa. Yang jadi persoalan adalah ini adalah menjadi sebuah wabah global yang kemudian menjadi sebuah kepanikan global juga, termasuk mengimbas pada dunia pendidikan, bahkan di tingkatan siswa ataupun mahasiswa ini menjadi tidak terkendali. Ada ekstrim bahwa ini biasa saja lah, nggak apa-apa. Padahal kita tidak tahu bahwa ini adalah hal yang sangat kadang rentan, bahwa dari sikap yang tidak biasa, cuek, tidak ada masalah, itu malah menjadi hal yang kurang baik. Kurang baiknya di mana bahwa usia sekarang, usia muda, usia pelajar itu lebih cenderung bebas dan sakar karena PDW. Itu menjadi bahan karier sebuah virus, yang mana sebetulnya virus itu menjadi biasa ketika virus itu terkena pada masa-masa ataupun umur-umur yang tingkat imunitasnya tinggi, tetapi akan menjadi bahaya ketika masuk kepada orang yang daya imunitasnya rendah atau orang yang kemudian usianya sudah mengalami pada fase imunitas yang rendah. Jadi yang pertama adalah, yang paling terpenting adalah satu, sikap tidak panik, sikap yang normal dan sikap yang rasional dalam menghadapi sebuah pandemi. Saya kira itu. Berarti harusnya pelajar itu juga menjadi garda terdepan untuk mengajak agar tidak panik juga, Ustaz ya? Betul. Pelajar. Jadi kan gimana, Ustaz? Sikap pelajar mungkin bisa dari perspektif santri juga bisa, karena jenengan sendiri adalah pengasuh pondok pesantren. Semoga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu di channel Canting Pelajar Ibnu IPPNU PCNU Kota Pekalongan. Kalau saya berbicara dari latar belakang seorang santri, ada dua hal yang bisa kita lakukan ketika saat ini kita bersama-sama memerangi terhadap virus COVID-19 ini. Pertama adalah ikhtiar, baik ikhtiar secara zahiran dan ikhtiar secara batin. Adapun para santri, kondisinya saat ini insya Allah baik-baik saja di rumah, meskipun mereka harus dipulangkan dari pondok pesantren. Bahkan pondok pesantren Lirboyo sendiri menyiapkan kurang lebih 250 armada, baik itu bis besar, bis kecil ataupun elf, dan mungkin masih banyak mobil-mobil pribadi dan lain sebagainya. Santri-santri pulang atau dipulangkan dari pondok pesantren bukan karena takut terhadap wabah virus COVID-19, tidak, tetapi lebih kepada ta'atan wa ta'diman kepada para guru. Karena ta'atan wa ta'diman ini di atas segalanya. Dan pesan daripada para guru adalah tetap menjaga kesehatan. Ini yang tidak boleh lengah, karena sehat itu adalah kunci kesuksesan dalam segala hal, baik itu sukses belajar, sukses ibadah. Sehingga saya pikir layatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita ini wajib menjaga kesehatan, dan kesehatan itu tidak bisa lepas dari faktor imun.
dari faktor daya tahan tubuh, kekebalan tubuh. Oleh karena itulah yang pertama kita harus lakukan secara ikhtiar zahiran adalah menjaga imunitas tubuh dengan cara mengkonsumsi rempah-rempah yang 350 tahun dicuri oleh bangsa luar negeri, misalkan jahe ataupun yang lain, dan kita lihat pertumbuhan kenaikan harga rempah-rempah itu signifikan ketika munculnya virus corona ini. Pernah 2 bulan yang lalu sebelum sekolah dan pondok-pondok pesantren diliburkan, saya ada acara di Comal kalau tidak keliru. Ada satu masjid yang sebelah masjid itu ada penjual jahe. Saya tanya, Pak, jenengan penjualan jahenya meningkat enggak? Alhamdulillah Ustaz, barokah corona. Jadi ternyata corona ini juga membawa berkah. Berkah buat orang-orang yang menjual rempah-rempah seperti jahe, kemudian apalah yang lain itu, yang tadinya harganya betul-betul rendah dan seakan-akan tidak dianggap oleh orang. Barang-barang yang gua apa jahe, sekarang sudah ada tol angin dan lain sebagainya. Maaf, ini mengandung unsur iklan enggak ini kira-kira? Enggak apa-apa, biar nanti tol anginnya jadi sponsor kita. Oh, iya. Kita berharap supaya nanti tol angin jadi sponsor gitu loh, Mas. Nanti dipotong videonya kita kasihkan ke tol angin. Betul. Jadi yang pertama adalah kita jaga imunitas kita dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat kita tetap dalam kondisi yang fit. Itu secara ikhtiar, secara zahir. Dan ikhtiar secara batin, kalau versi santri, saya pikir santri semua sudah dibekali oleh para kiai untuk, misalkan kalau santri yang senior, katakanlah membaca Hizbul Jaushan, katakanlah membaca Hizbun Nawawi, Hizbun Nasor dan lain sebagainya. Mungkin kalau santri yang kelas elementary, kita bisa tahu bahwa banyak kiai-kiai dan guru-guru kita memberikan ijazah sholawat tibil qulub atau yang lain. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menekankan bahwa kita ini sekarang berada di bulan Ramadan, dan kita tahu sendiri bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan kita tahu bahwa Al-Quran adalah syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Oleh karena itulah para pemirsa Canting Ibnu IPPNU Kota Pekalongan, saya harap ikhtiar zahir dengan menjaga imunitas tubuh, ikhtiar batin jenengan perbanyak membaca Al-Quran. Nah, kalau ikhtiar zahir dan ikhtiar batin sudah kita lakukan, maka yang berikutnya adalah tawakal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya pikir dua hal itu yang perlu kita lakukan, ikhtiar zahir dengan menjaga imunitas, fresh aja pikirannya. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Kiai Diaul Haq tadi, kita jangan terlalu pikiran takut dengan yang namanya penyakit, karena mohon maaf, yang menyebabkan kematian itu bukan hanya corona saja. Betul, putus cinta itu bisa mengakibatkan kematian. Dan bahkan jomblo itu kalau mati, menurut Gus Baha, itu adalah syahid. Tapi saya tidak tahu nanti kalau mati apakah tidak perlu dikafani atau bagaimana. Iya. Terima kasih, itu Mas dari saya. Iya, berarti sebagai seorang pelajar harusnya sadar dengan betul bahwa kita tidak boleh liberal, benar-benar pasrah kepada Allah, dan juga kita juga tidak harus radikal menjauhi segalanya, segala di rumah gitu ya. Jadi seorang pelajar harus ikhtiar secara lahir dan juga batin, karena kita tahu sendiri kita pelajar NU khususnya juga dibekali dengan amalan-amalan dan ijazah-ijazah dari para kiai kita. Nah, mungkin setelah ini kita juga bisa teka saja, Ustaz. Jadi kalau Pak Yai Ma'rufi sedang Dawud sedang berbicara, mungkin Pak Yaul menambahkan secara langsung juga boleh. Jadi kita biar berbicara bincang-bincangnya lebih asik, ya, seperti itu bisa. Saya itu junior dari Pak Kiai Diaul Haq, jadi dan kita bisa berbicara dari dua perspektif.
Misalkan saya dari perspektif santri, tetapi beliau juga bisa dari perspektif akademisi dan lain sebagainya. Saya pikir Pak Kiai Darul Haq ini sudah lebih pengalaman lebih banyak daripada saya, karena saya usianya kan lebih muda dan itu terlihat. Ada saya yang muda aja kayaknya kurang muda di hadapan Pak Oleh Pak Rubi ya. Oke, lah akhirnya ini kita juga dihadapkan atau saya sendiri sebagai seorang mahasiswa dan mungkin jenengan-jenengan juga pernah jadi mahasiswa Ustaz. Ada satu kasus itu yang dinamakan prank, tagarnya itu ada tagar Kemenak PHP atau tagar apa itu saya juga kurang tahu, bahwa menyikapi wabah ini Kemenak pernah bilang bahwa UKT pada semester depan itu dipotong 10%. Nah, UKT-nya dipotong 10%. Nah, yang jadi permasalahan ternyata karena keadaan, karena macam-macam, Kemenak membatalkan surat edaran yang sudah terlanjur tersebar. Nah, dari NU, dari Aswaja, ya saya sendiri sebagai seorang mahasiswa menyayangkan hal ini Ustaz. Saya ingin tahu menurut jenengan-jenengan itu sikap seorang mahasiswa dengan ya yang dikenal mahasiswa kritis lah atau bisa berpikir secara dewasa itu menanggapi hal seperti ini bagaimana sih? Dan mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain yang mahasiswa itu sendiri kadang terkesan membanggang pemerintah atau yang lain itu menurut jenengan bagaimana? Dia meningkat mahasiswa gitu. Jadi saya nambah dulu ini. Sebetulnya saya dianggap senior atau ya? Tidak, saya itu memang wajahnya saja yang ada. Kalau wajah senioran beliau, saya kan masih junior. Walaupun mungkin umurnya sudah agak tua. Jadi sebetulnya bukan tua tapi agak matang. Belum matang-matang. Oke. Menghadapi atau kemudian beberapa satuan pendidikan yang hari ini terjadi tentang bagaimana kemudian pengelolaan UKT yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya lebih cenderung pada perspektif yang agak netral dulu. Yang pertama bahwa begini, maksud pemerintah mungkin analisa saya, pemerintah itu menetapkan UKT potong atau tidak itu juga harus jadi perspektif yang lain. Yang pertama, kalau negeri sih tidak persoalan mungkin. Karena apa? Karena ada beberapa pembiayaan dalam lembaga yang ditanggung oleh negara. Tapi kalau pengelolaan itu swasta, universitas swasta, umum dan lain sebagainya, ini akan jadi persoalan karena pembiayaan murni dari mahasiswa dan beberapa stakeholder. Kalau ini menjadi persoalan yang menjadi bagian itu, saya masih berpandangan husnuzon bahwa pemerintah itu tidak begitu tidak semena-mena menerapkan kalau potongannya 10%. Bahwa persoalan potongan apa tidak, yang pertama akan lebih baik ketika pensikapan ini menjadi lebih rasional. Ya, kita wajar melihat bahwa ketika reaksi dari mahasiswa itu menjadi tidak rasional atau reaksi pelajar menjadi tidak rasional karena memang secara sosiologis dan secara budaya bahkan secara realnya hari ini tatanan sosial kita memang diacak-acak oleh fenomena pandemi ini. Orang sudah mulai agak down dalam hal finansial, kemudian ketakutan sudah mulai memuncak. Bahkan hari ini pemerintah ataupun beberapa lembaga pemerintahan yang kemudian seolah-olah tidak memperdulikan bagaimana nasib lembaga yang swasta ataupun nasib siswa ataupun mahasiswa. Ya, itu menjadi wajar. Yang penting menurut saya bahwa kenaikan UKT ini monggolah kita sikapi dengan cara yang wajar. Jangan kemudian kok menjadi cara-cara yang anarkis. Saya kira kita sudah mulai dewasa, Indonesia sudah mulai dewasa
dari bermacam-macam. Apalagi NU dan kemudian Banom dan lain sebagainya sudah mulai dewasa, dan hari ini kita sebetulnya diuntungkan dari pandemi ini. Karena mau tidak mau daya tahan NU akan diuji, daya tahan negara ini akan diuji dari pandemi ini. Di mana negara-negara lain sudah mulai kolab, kita masih bertahan dan cuek-cuek saja. Lihat aja masyarakat kita itu ada atau tidaknya lockdown, ada atau tidaknya pembatasan sosial berskala besar, orang masih santai-santai saja, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa gosip, masih bisa merokok dengan santai-santainya, tidak ada persoalan apa-apa. Jadi itulah yang kemudian sikap wajar kita terhadap bagaimana kemudian kebijakan pemerintah juga harus dilihat. Saya secara pribadi, tolonglah dalam perspektif lembaga juga harus dijaga. Pemerintah juga harus melihat bagaimana kebutuhan lembaga. Mau tidak mau lembaga sangat tergantung terhadap biaya finansial. Yang kedua, perspektif yang lainnya adalah dari segi siswa dan mahasiswa juga harus mulai diperhatikan. Ini yang kemudian menurut saya bukan cuma bantuan langsung tunai saja yang kemudian diperhatikan, tetapi pemerintah melalui subsidinya, katakanlah kalau 10% itu adalah bagian daripada diambilkan APBN untuk mengganti UKT, ya gantilah 10% dari pemerintah. Jadi 10% itu ditanggung oleh pemerintah. Siswa atau mahasiswa merasa tidak menjadi persoalan, dan kemudian lembaga tidak persoalan karena penerimaannya tidak ada persoalan juga, dan itu ditanggung oleh pemerintah. Saya yakin pemerintah kita masih sanggup untuk menanggung itu. Orang bos saja kan 20% dari dana pendidikan, apalagi ini dana emergensi kan lebih banyak lagi dari situ. Jadi tidak ada persoalan lah kalau itu. Cuman memang akan menjadi rawan kalau memang ini terjadi dan kemudian ada misunderstanding antara dua pihak, baik pemerintah yang menetapkan kebijakan UKT naik, kemudian ditambah lagi dengan sikap yang tidak rasional dari mahasiswa dan masyarakat yang akan membuat semakin ribet. Dan inilah yang kemudian sebetulnya kita butuh satu usaha bersama untuk menstabilkan kurva penyebaran pandemi ini. Jadi di segala sisi semuanya akan menjadi sebuah satu tali temali yang bersama. Disitulah termasuk NU adalah, kalau saya melihat hari ini sudah mulai meninggalkan yang lainnya, karena di saat yang lainnya itu cuek-cuek saja, NU dengan segala kegiatannya itu akan hari ini sudah booming. Bahkan saya lebih usulkan lagi nih. Ini Facebook dan Google itu menyediakan tools bagaimana NU untuk berkembang. Hari ini 95% media sosial ngaji agama itu didominasi oleh NU. Hari ini. Elemen-elemen lain tidak ada. Ini survei ini muncul kemarin ketika di Kompas dan Alfara itu bahwa ya hanya satu NU yang peduli hari ini. Ada menyemprot itu ya sudah ansor jalan. Kemudian sekarang ketahanan ekonomi yang kita bicarakan juga jalan. Di lembaga pendidikan sekarang Ma'arif sudah mulai sudah merilis sudah lama sekolah online melalui Simpul Manajemen yang hari ini bisa diakses, bahkan melalui kalau sekolah di bawah naungan Ma'arif yang hari ini memakai Simpul Manajemen itu sudah bisa online, sudah bisa pembelajaran online, bahkan seluruh materi dan lain sebagainya sudah bisa di-download dan bisa diaplikasikan melalui smartphone. Dan itu adalah satu kepentingan. Ada loncatan teknologi teknologi IT, teknologi informasi yang cepat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Hari ini mungkin saya masih berkeyakinan bahwa ini mungkin saatnya NU akan mulai mengambil alih ranah media sosial dan mengambil alih ranah yang sudah lama didominasi oleh kelompok-kelompok yang hari ini kita katakan kelompok-kelompok itu anti terhadap moderasi dan anti terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk anti terhadap NKRI. Hari ini begitu. Saya kira kita sebagai mahasiswa terakhir endingnya bahwa kita harus bersikap wajar. Kemudian sebagai pemerintah, tolong pemerintah juga memperhatikan kalau memang ini adalah mau dinaikkan atau kalau memang ini tetap, maka akan ada subsidi silang dari pemerintah ataupun bentuknya bantuan langsung
terhadap UKT yang tidak masalah gitu ya. Jadi pemerintah memperhatikan bantuan langsung UKT. Jadi semua akan tertangani kalau pemerintah. Dan disinilah pemerintah akan diuji, lembaga sosial seperti NU juga akan diuji. Ya, kalau saya melihat dari dunia pesantren wabil khusus dunia santri, di mana seorang santri itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dituntut harus punya bulghah, harus punya biaya. Tidak mungkin ada orang mau belajar tapi tidak punya uang, atau tidak mengusahakan uang, atau tidak mau mengeluarkan uang. Kalau kita ikut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa yang diajarkan oleh guru saya, jangankan lebih dari 1 huruf, lebih dari 2 huruf, 1 huruf saja beliau berani mengorbankan apapun. Oleh karena itulah saya pikir mahasiswa ini jangan baperan. Ada apa-apa itu kan? Oh, ini biaya ini diturunkan. Oke, surat sudah resmi turun, tetapi kemudian ditarik lagi. Kalau kita baper, kita kemudian susah, kita kemudian mau demo dan lain sebagainya. Mau demo gimana gitu. Maka saya harap teman-teman mahasiswa ini mbok yao punya hati itu yang agak gitu lah. Masalahnya nak disuruh tawaduk susah. Yang agak tawaduk gitu loh. Masalah nak kon tawaduk susah, karena mahasiswa itu beda sama santri. Dan santri pun yang campur kuliah itu beda ketawaduannya, sama seorang guru, sama seorang kiai itu beda. Jadi ketawaduannya itu beda. Makanya saya harap panjenengan para mahasiswa jangan terlalu baper dengan kabar apapun, apalagi terkait dengan keuangan. Memang apa yang dikatakan oleh Pak Jalhaq tadi, sekarang ini kita mengalami ya gangguan keuangan. Ya semuanya lah sekarang saya pikir begitu. Tetapi kita jangan baper kemudian ketika UKT itu dicabut lagi oleh pemerintah kita berontak dan lain sebagainya. Jangan. Saya khawatir ketika Anda berontak akan mengakibatkan keberkahan ilmu itu menjadi kurang. Ketawaduan Anda kepada seorang guru, karena begini, saya melihat mahasiswa itu hanya kadang-kadang mereka mau hormat kepada salah satu dosen saja, tetapi kepada dosen yang lain tidak. Kepada dosen yang disenangi dia bisa ikut, bisa tawaduk dan lain sebagainya. Tetapi ketika dosen yang lain itu dianggap apa dosen guru mulang kaya monodok gitu. Ya, ini saya pikir teman-teman para mahasiswa tetap Anda harus konsentrasi kepada belajar sampean. Jangan terlalu baper dengan adanya penarikan UKT dan keuangan itu. Sehingga kita tetap konsentrasi belajar, itu yang paling penting. Urusan duit kita ikhtiar ya, tetapi jangan lupa bahwa wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya punya banyak pengalaman tentang itu. Saya banyak teman-teman yang mohon maaf orang tuanya itu kalau dilihat dari secara ekonomi lemah, tetapi putra-putranya luar biasa. Bapaknya itu jualan mie ayam, kalau buka itu ba'dal maghrib dia keliling kompleks. Orang jualan mie ayam keliling kompleks itu satu malam itu berapa sih paling pendapatannya? Tidak banyak, tidak akan mungkin 10 juta itu tidak mungkin. Berapa lah paling. Tetapi anaknya yang mondok di pondok pesantren tidak pernah memikirkan, tidak pernah susah meskipun kirimannya telat. Loh ini bisa jadi pelajaran. Tidak pernah susah. Saya lihat betul. Loh sama kok gak tahu susah meskipun kirimannya telat. Tidak apa-apa, bapak saya memang tidak punya apa-apa. Kalau yang tidak ada uang ya poso gitu. Loh sekarang luar biasa. Teman saya itu sudah menjadi dokter di UIN Malang, Jawa Timur. Saya kalau ketemu sama teman saya itu hormat bolak-balik, luar biasa. Melihat perjuangan di pondok pesantren bagaimana. Dia tidak pernah baper, duit bapaknya kirimannya telat, tenang saja, malah dia puasa. Yang baperan dulu itu saya. Iya, kalau sudah tanggal 25 akhir bulan, mesti duitnya entek. Kalau sudah duit entek, pusing sini. Mau ngapalkan itu tidak masuk.
Jadi hafalan itu masuk tanggal 1 sampai tanggal 25. 25 ke atas hafalan sudah tidak masuk. Utek itu melu jejer. Karena itu tadi baper itu. Makanya kalau kita betul-betul sebagai pelajar dan pelajar itu harus lebih konsentrasi kepada itu, ya saya harap teman-teman jangan terlalu baper lah. Insya Allah ada rezeki dari yang lain. Mungkin Pak Dialhat kalau saya Enggak telat sebetulnya ini. Tertunda. Berarti kesimpulannya mungkin Indonesia itu butuh sinergitas juga antara mahasiswa, pemerintah, dan seluruh unsur dalam dunia pendidikan. Garis bawahi jangan baper kayak gitu ya. Jadi ya masih banyak lah yang harus dipikirkan pemerintah, tidak cuma pendidikan juga. Jadi ya monggo, saya sendiri anak muda ya Ustaz ya, maklum lah kalau jiwa membara untuk katanya pemenuhan hak dan macam-macam ya. Intinya ya kita juga mahasiswa, kalau menurut jenengan para mahasiswa, pemerintah sekarang kurang baik, jadilah pemerintah yang di masa yang akan datang yang menggantikan mereka. Saya juga mahasiswa loh dulu. Oke. Ya makanya saya juga menanyakan itu kan, jenengan itu juga merasakan jadi mahasiswa lah. Jadi ketika saya dulu jadi mahasiswa, masya Allah, ini kalau saya sampaikan di sini nanti jadi ajang curhat dong Pak, begitu. Ada saya tidak Pak. Jadi saya juga mahasiswa, dan ketika saya dulu kuliah juga mengalami tidak punya uang. Pandemi saya dulu itu adalah pandemi tidak punya uang. Tidak punya uang. Iya, Langsung social distance itu kalau sudah tidak punya uang, orang-orang pada ngalih. Masalahnya Kok khawatir diutangi. Itu auto sosial. Itu social distancing yang sebenarnya. Oke, insya Allah para mahasiswa yang mendengar juga semoga ya sedikit menginspirasi mereka dalam gerakan-gerakan mereka juga ya. Nah, tadi juga sempat dibahas agar mahasiswa juga fokus dengan pembelajaran. Nah, masalahnya seperti ini Ustaz, di tengah pandemi ini pembelajaran itu semua berbasis online. Katanya pembelajaran online, tapi bisa dibilang ini bukan pembelajaran online, melainkan pemberian tugas secara online. Nah, itu yang juga menjadi permasalahan dalam kelas online ini Ustaz. Nah, mungkin dari perspektif akademisi dan perspektif pondok pesantren ini bisa dilihat dan ingin kita ketahui bersama, menurut jenengan itu kelas online yang sudah kita praktikkan ini bagaimana Ustaz? Kelebihan, kekurangan, dampak dan macam-macam. Monggo Ustaz. Jadi Ustaz jawab dulu. Katanya yang senior dulu Ustaz. Ya, Semoga. gini. Satu gini ya, yang pasti bahwa ini tragedi dan ini pandemi dan ini adalah wabah global, dan kemudian ini adalah kejadian extraordinary. Kalau bahasa pondoknya itu darurat ya. Tadi dimanapun, menurut saya, dan saya yakin pemerintah juga tahu men-setup itu, dimanapun kondisi darurat, yang namanya pembelajaran dalam perspektif pembelajaran daring atau apa, itu pasti standar capaiannya pasti minimal. Dan mungkin bisa turun dari standar yang lama. Katakanlah kalau dulu standarnya 7, sekarang dalam masa kayak gini udah tidak bisa ketemu sosial, bukan cuma social distancing, tapi self distancingnya itu sudah mulai agak. Dan kemudian lagi-lagi bahwa pencapaian kurikulum kalau menurut saya hari ini itu bukan jadi ukuran. Dalam kondisi darurat ini saja yang sudah terjadi kan, untuk lulusan sekarang kelas 6, kelas 3, kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 itu untuk lulusan corona ini kan tidak ada ujiannya. Gimana kita akan evaluasi? Tidak ada alat evaluasinya, dan itu akan jadi maklum dalam kondisi darurat. Dimanapun dalam kondisi darurat maklum, orang di dalam kondisi darurat saja sholat sakar-karep dhewe. Ada dan itu diatur dalam fikih. Malah kadang tidak sholat. Bukan. Kalau itu sudah parah, itu sudah meninggalkan. Jadi makan saja kalau dalam kondisi darurat juga
Jadi dalam kondisi ini pembelajaran daring, pembelajaran daring itu menurut saya ya, kalau saya secara pribadi itu lip service saja. Itu ya sekedar untuk menggugurkan kewajiban sebagai dosen, menggugurkan kewajiban sebagai guru, dan juga menggugurkan kewajiban sebagai pelajar dan sekolah. Yakinlah bahwa yang sebetulnya adalah bagaimana kemudian kita mencapai keminimalan itu bisa terjadi, bahwa anak-anak masih terukur dalam hal bagaimana pola interaksi di luarnya. Itu ukurannya. Capaian kurikulumnya, akademiknya, capaian kemudian KIKD-nya sudah jadi ukuran. Saya yakin belum menemukan bahwa sekolah manapun di Indonesia, bahkan di dunia katakanlah hari ini di dunia global, itu melaporkan bahwa standarnya itu sudah standar muluk-muluk. Tidak ada itu. Apalagi daring itu kan sulit sekali. Salah satu vendor yang dalam tanda kutip hari ini diuntungkan, hari ini kita itu salah satu vendor pembelajaran online itu kan diuntungkan. Ya itu sebetulnya ada nilai untungnya bagi mereka juga. Tapi ada nilai tidak untungnya, karena sekarang sudah mulai ada lompatan teknologi di setiap sekolah dan setiap guru sudah mulai sadar bahwa bagaimana cara lari dari sebuah krisis pembelajaran yang kayak gini. Tiba-tiba saja lock, tiba-tiba saja work for home, tiba-tiba saja belajar di rumah. Ini guru sudah mulai stabil, dan saya yakin dalam 3 bulan ke depan, menurut saya 3 bulan ke depan kita masih pandemi sampai bulan Juli, dan kemudian untuk recovery kemungkinan ada sekitar 3 bulan 4 bulan sampai bulan Januari, dan ini perlu disikapi sekolah-sekolah bahwa hal yang kayak gini juga perlu disiapkan dalam masa darurat ini. Cuma menurut saya yang paling inti adalah pembelajaran daring atau sejenisnya hari ini tidak ada imbas signifikannya, dan itu sudah menjadi rumus umum dalam masa darurat apapun, baik darurat perang, darurat. Jadi tidak ada standar minimal, juga tidak. Yang penting menjadi sebuah menggugurkan kewajiban saja sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, dan sebagai pengelola lembaga. Jadi itu. Dan saya kira nanti ada bahasan-bahasan yang lebih detail lagi tentang bagaimana kemudian pengelolaan lembaga di masa pandemi ini, termasuk bagaimana kemudian guru mensikapi bahwa ini adalah sikap persoalan daring ini butuh persoalan yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Saya kira itu dulu. Kalau bicara pembelajaran online itu, pondok pesantren saat ini juga online semua. Kiai-kiai kan ngaji via online semua. Pondok pesantren Lirboyo saja viewernya sudah berapa persen. Bahkan Gus Miftah itu melebihi daripada viewernya penceramah-penceramah yang sebelum pandemi booming. Itu sekarang Gus Miftah luar biasa. Dan bagi mahasiswa sekali lagi bahwa malayudroku kulluh layudroku kulluh. Wis sak oleh lah wis gitu. Lu daripada gak gitu kan. Malayudroku kulluh layudroku kulluh. Daripada ndak. Dan kita lihat, bisa kita teliti, kira-kira mohon maaf saya menyebut mahasiswa IAIN, kira-kira di IAIN Pekalongan itu yang mengadakan kuliah dengan aplikasi Zoom dan aplikasi WhatsApp lebih banyak mana coba? Artinya bahwa ada berbagai kegamangan baik dalam dosen, dari diri dosen dan dari diri mahasiswa. Kenapa? Kalau pakai aplikasi Zoom, si mahasiswa ini harus merogoh kocek lebih dalam, ya kan? Kenapa? Karena kalau pakai, mohon maaf, sinyal yang tidak baik, dia tidak akan keluar gitu kan. Mungkin keluarnya nanti si unyil atau yang lain. Ini, makanya kemudian
banyak mahasiswa-mahasiswa kita ini yang pakai WhatsApp. Dan ketika pakai WhatsApp, kita tidak bisa melihat apakah dia sedang kuliah betul atau sambil masak atau sambil nyiapkan buko gitu kan, atau sambil jojolan gorengan gitu kan, sambil jojolan musret, lihat HP lagi, cek. Dan bahkan bisa kita lihat jawaban dari teman-teman mahasiswa ketika diskusi online via WhatsApp itu kadang-kadang dia copy paste dari Google kan. Jawabannya seret, wah ini jawabannya lebih bagus daripada dosennya. Dosennya tidak bisa menjawab selengkap itu, mahasiswa bisa luar biasa. Jadi ada berbagai banyak hal lah. Tetapi bagaimana lagi keadaan seperti ini, maka kita pakai kaidah fikihnya ya malah yudroku kulluh, la yudroku kulluh, itu tadi. Terima kasih Mas. Jadi Sebentar, ini sampai jam berapa ya? sampai 17.30 Ustaz. 12.30 ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dilanjut. Masya Allah. Harusnya ini sebenarnya untuk kita bincang-bincang sambil sini kopi gitu saja. Sambil menunggu buka puasa biar kuat bincang-bincangnya. Nah, Nanti Mas, kapan-kapan kita ngadakan canting jam 3 pagi. oh iya, Ya kan? sambil sahur Sambil bersama. sahur gitu kan. Nah, gimana kira-kira rekan Ibnu itu siap enggak? Seluruh kader Kota Pekalongan siap. Turun kabeh gitu kan. Iya. Karena sekarang siaran di TV. Jadi begini Mas, mohon maaf saya cut dulu. Iya, monggo, Mas. Bahwa acara ngabuburit di TV itu kan kalau kita bisa kritisi itu ngabuburit yang menjauhkan dari rahmah. Oh iya kan kita lihat acaranya manfaatnya di mana coba? Taqarruban ilallahnya di mana? Ada Pak Quraisynya paling cuma berapa menit gitu kan? Yang lain acaranya ono tumbas mobilnya siapa gitu kan, ada artis yang membeli mobilnya siapa. Wong di saat pandemi Covid gini kok malah yang disyuting tuku mobil berapa miliar itu, nanti dijual lagi berapa miliar. Terus ki apa-apaan? Saya pikir lebih manfaat seperti ini gitu loh. Bagaimana seandainya bisa kerjasama dengan TV Batik? Terima kasih. Ini ada, saya nambahin sedikit Mas. Iya, semoga. Sebetulnya ada alternatif lain. Udahlah kita, menurut saya agak ekstrim cara berpikir yang kayak gini, agak ekstrim. Jadi udahlah tinggalkanlah materi saja. Materi tinggalkan saja lah. Kita recovery ke akhlak saja, ke moral saja. Jadi seluruh mahasiswa, seluruh siswa kelas 5 SMA, SMK, seluruh siswa SMP, udah tugasnya suruh nonton pengajian saja kan selesai. 3 bulan aja udah bagus. Sayyidina Umar. Dan itu persoalan itu saya kira apa yang kemudian kita kerjakan dalam 3 bulan ini di masa pandemi ini ke depan akan lebih baik dalam hal bagaimana membina mental. Tinggal guru ataupun dosen itu hanya mengevaluasi lo udah dengerin apa belum gitu, baru kemudian resumenya apa, udah selesai gitu saja kan enak. Lo sudah dengerin pengajiannya Abdul Khalid Ma'rufi belum? YouTube-nya apa Ustaz? Kitab YouTube-nya Mahmud Ustaz. Diroya. YouTube-nya channelnya apa Ustaz? Mungkin Bisa Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Nah, itu sudah ada jadwalnya, silahkan dilihat di channel YouTube Ustaz Khalid Ma'rufi. Insyaallah. Nah, tetapi kan gini ya Ustaz, masalahnya yang dirasakan murid sekarang katanya bahkan ada meme, saya nggak tahu bacanya bagaimana, meme atau meme, mati gara-gara corona tah ora, gara-gara stres tugas iya lah. Itu pripun Ustaz menurut jenengan seorang guru yang ya memang kenyataannya di sekolah pun sebenarnya sama. Sebenarnya ketika seorang pelajar berangkat ke sekolah, di sekolah kita suruh ngerjain tugas sama, akan tetapi mungkin kan pemberian tugas yang menyerang psikis anak-anak ini bisa jadi justru menjatuhkan psikologi mereka, bahkan membuat mindset baru bahwa sekolah itu tidak ada gunanya atau ya macam-macam lah. Jadi kan pesan untuk para pelajar dalam menghadapi pandemi ini berbahasa. Jadi meme
mati gara-gara pandemi sih tidak, tetapi mati gara-gara stres tugas iya. Itu terjadi di kelas SMP sampai SMA sama kuliah. Untuk SD enggak Pak? SD itu orang tuanya yang ngamuk-ngamuk. SD itu semua orang tua yang ngamuk semua. Orang tua. Saya kira itu pembelajaran buat orang tua yang sering menyepelekan guru boleh saja. Itu untuk SD. Untuk SMP makanya saya ya beberapa kali sering bilang bahwa tolonglah di masa pandemi ini kita membelajarkan itu bukan kemudian banyak tugas enggak, tetapi bagaimana kemudian kita membimbing, guru membimbing, dosen membimbing bagaimana siswa supaya bisa mengeksplor secara fun, supaya bisa mengeksplor sebuah materi secara menyenangkan. Bukan kemudian kok, wah ini tugas harus, tapi capaian-capaian minimalnya juga harus terukur. Katakanlah kalau kita lihat, walaupun banyak dalam masa masa pandemi ini, saya yakin 50% keikutsertaan siswa saja secara daring itu sudah menjadi satu hal yang jempol gitu kan. Apalagi nanti di bulan ketiga, keempat, kelima ini 20% itu sudah untung gitu. Belum lagi nanti ada wacana bahwa tahun ajaran akan disamakan dengan tahun anggaran. Jadi nanti akan dimulai masa pembelajaran itu bulan Januari. Wacana ini yang kemudian sudah mulai dilakukan oleh Mas Nadiem, oleh Mas Menteri, dan ini yang paling menurut saya akan menjadi loncatan baik itu negatif atau positif ini ke depan ini. Jadi persoalannya akan menjadi bahwa bukan cuma dari lagi, dan persoalan pengelolaan ini sudah akan mulai kacau juga. Belum lagi nanti ada sekitar spare waktu 4 bulan kalau memang nanti dijadikan tahun ajaran yang tadinya Juli menjadi Januari. Dulu Jokowi pernah mewacanakan itu karena tahun ajaran dan anggaran itu saling tarik menarik dan kemudian menjadi simbol yang sangat berbeda. Saya kira persoalan tugas dan lain sebagainya buat siswa, buat mahasiswa ini menurut saya, satu, kita kembali lagi bahwa guru itu fungsinya untuk apa? Kalau guru itu fungsinya untuk menang-menangan memberi tugas dan siswa itu sebagai objek yang diberi tugas, ya habis kita. Negara ini akan habis, dan evaluasi kita itu hanya sekedar formalitas saja. Saya kira kalaupun tugasnya diberikan, saya yakin tidak mungkin 70% guru itu mengevaluasi tugasnya, nilai di rumah. Saya yakin tidak mungkin. Apalagi itu dikirim melalui WhatsApp, buka satu-satu, ya sudah jebol mereka. Saya kira itu. Apalagi tidak ada subsidi kuota kan, selesai itu. Dan saya kira yang kita normatif saja lah. Sebagai guru normatif yang enak-enak saja lah. Enak-enak itu ngasih tugasnya apa? Tugasmu wis sekarang dicatat saja. Bagaimana kemudian kamu nonton, kalau anak-anak, bagaimana kamu nonton Tom and Jerry, kemudian setelah nonton Tom and Jerry, kamu selesaikan nonton ceramahnya siapa, udah buat laporan aja. Tidak perlu lah tugas matematika, tidak perlu tugas IPA, tugas lain sebagainya. Stop saja sudah ada persoalan. Dan saya kira negara ini juga tidak akan kehilangan intelektualitas dan keilmuan masyarakatnya hanya dalam tataran waktu setengah tahun kita vakum dalam hal bagaimana kemudian belajar mengajar di tingkatan akademik formal. Saya kira kita mulai muhasabah diri, kita mulai introspeksi diri, kita mulai menata bahwa negara ini butuh orang-orang yang jujur, butuh orang-orang yang memang lebih mendekatkan diri kepada agama, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Maka kemudian satu-satunya yang paling mudah untuk menjadi pilihan adalah tugas anak kembali kepada bagaimana menguatkan nilai spiritualitas dan nilai akhlak. Itu paling mudah dan tidak banyak resiko. Saya kira akan lebih tebal lagi proses keakhlakan anak-anak. Jadi disitulah kemudian pendidikan kita akan terlihat ada perbedaannya. Saya yakin pasca pandemi ini ada titik harapan. Nama al-yusra. Jadi saya yakin di dalam sebuah kesusahan itu pasti ada jalan. Termasuk ini adalah gift, satu hadiah dari Allah buat kita kelompok moderat, kelompok moderat
Ahlussunnah wal Jamaah NU menjadi sebuah organisasi, sebuah kelompok, sebuah paguyuban dan sebuah kelompok yang hari ini eksis dalam hal bagaimana pembelajaran, dalam hal bagaimana mengajarkan, dalam hal bagaimana taklim terhadap bagaimana penguatan akhlakul karimah dalam rangka menyiapkan generasi ke depan yang lebih berakhlak dan beradab. Setelah itu. Baik, saya menambahkan Mas. Iya, Ustaz. Yang stres itu bukan cuma murid, dosennya ya stres, gurunya sama. Sekarang kalau yang negeri memang penak, work at home dan lain sebagainya karena gajinya ditransfer. Ya kan? Iya. Nah, yang guru-guru honorer, dosen-dosen honorer itu ya ditransfer juga. Tapi yang swasta ini loh pengelolaannya, banyak wali santri yang telat bayar, dan kemungkinan banyak wali santri yang kemudian minta dikurangi dan lain sebagainya. Sehingga saya pikir pengelola sebuah lembaga pendidikan juga ada stressing, gurunya juga stressing, muridnya juga stressing. Makanya tinggal sekarang bagaimana kesadaran dari para para pengelola, guru, begitu pula murid-murid dalam hal proses pembelajaran ini jangan terlalu sepaneng, karena itu tadi bahwa kita tidak akan pernah maksimal kalau proses pembelajarannya seperti ini, susah, maksimalnya susah. Makanya kembali kepada kaidah tadi, malah yudraku kullu itu, dan ditambah lagi guru itu jangan kemudian balas dendam. Saiki ayo dadi wong tua enak, dadi guru kira enak. Mula saiki sampean sing dadi wong tua tak uncot-uncot dikerjani sama guru. Nah, akhirnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kitanya nyaman, murid-murid juga nyaman. Tinggal kembali kepada guru masing-masing. Terima kasih. Iya. Sama-sama stres semua sih ya, Ustaz, ya. Dari berbagai unsur dalam pendidikan itu. Mohon kepada para kader Hipnu PPNU pada khususnya, bukan hanya Anda yang stres. Di sini juga ada perwakilan dosen-dosen, para bapak guru juga stres seperti itu ya. Jadi jangan anggap kalian itu yang paling stres, jangan sampai. Bahkan ada itu Ustaz yang di daerah mana ya, Makassar atau mana itu bunuh diri, meninggalkan surat. Di surat itu tertulis bahwa dia stres karena tugas. Nah, niku yang menjadi permasalahan pelik, permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan. Ini tidak begitu berat, bahkan pada zaman Nabi juga perjuangan juga lebih keras ya, Ustaz. Oke, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Nah, di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, yang harusnya para pelajar seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu bisa dibilang di rumah gitu, selalu di rumah. Nah, tips itu dan trik untuk tetap berkarya meskipun di rumah di tengah-tengah pandemi ini bagaimana sih? Sebagai seorang pelajar yang notabene harusnya berkreativitas lebih dibandingkan para senior mungkin ya. Menurut kalian gimana sih? Baby bomber itu berarti anak sekarang kira-kira umur umur SMP ke bawah. Kalau generasi Z lah, generasi yang sekarang di perkuliahan. Bagi baby bomber dan generasi Z, saya kira secara otodidak ini akan menjadi sebuah lompatan percepatan teknologi IT, dan ini sudah terjadi. Anak-anak sudah mulai kreatif dalam hal bagaimana kemudian mengelola. Saya kira yang dulunya sudah tidak paham dengan online shop, anak-anak sekarang sudah mulai paham online shop,
sudah mulai jual apa saja sampai sarungnya bapaknya dijual. Ini sudah mau abah. Bahwa saya tidak khawatir bagaimana kreativitas baby boomer dan generasi Z dalam era pandemi ini. Ini yang saya khawatirkan adalah bagaimana kemudian kemerosotan moral tentang bagaimana penyerapan media IT, media IT. Yang ini yang kemudian sebetulnya menjadi pokok yang harus diselesaikan baik guru atau orang tua. Tapi kalau urusan kreativitas, bagaimana kemudian kita berkreatif, saya sudah tidak bisa nanya terhadap baby boomer sama itu, karena mereka lebih mengenal gadget. Mereka lebih mengenal bagaimana kemudian dunia mereka adalah dunia online, mulai dari game online dan lain sebagainya, semuanya sudah online semua. Saya kira mereka tidak perlu diajarkan bagaimana kemudian kita berkreatif, karena usia mereka adalah usia produktif dalam hal itu untuk generasi baby boomer dan generasi Z. Ini akan menjadi bagian yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kemudian pengelolaan media IT bagi anak-anak dalam generasi Z dan generasi baby boomer ini, bagaimana kemudian mendekatkan diri terhadap akhlakul karimah, mendekatkan diri terhadap agama, mendekatkan diri terhadap syukur-syukur kalau kita mendekatkan diri kepada pesantren di dunia NU. Urusan bagaimana dia kreatif kita sudah nggak bisa mempertanyakan. Mereka lalu bi umuri duniakum itu lebih mengetahui dunianya. Bagaimana kemudian sekarang, dulu zaman saya Ibnu nggak tahu itu bagaimana kita harus online, bagaimana anak-anak Ibnu sudah bisa menjadi presenter dan lain-lain sebagainya. Nggak segitu. Berada di dalam dunia kamera nggak bisa, berada pada dunia maya belum begitu kreatif. Dan itu adalah nilai-nilai yang kalau di social capital dan financial capital besar sekali. Bagaimana kemudian viewer dari panjenengan yang di capture itu kalau dikapitalkan berapa juta per hari, kalau itu bisa dikelola secara masif. Apalagi saya yakin dengan followernya pesantren itu anak-anak sekarang sudah mulai yang eranya generasi Z yang ada di pesantren itu sangat hafal sekali bagaimana kemudian hari ini harus ngaji, hari ini harus itu, dan kemudian itu sangat mendukung sekali bagaimana kemudian pola kapitalisasi IT, dan itu adalah dunianya kelompok-kelompok baby boomer dan generasi Z. Jadi udahlah, saya sangat yakin sekali tidak perlu khawatir terhadap itu. Yang saya khawatirkan adalah kemerosotan moral dan akhlak. Bagaimana tidak, ini dunia gadget adalah dunia yang sangat menguntungkan dan sangat membuat kita baik, dan juga ini sangat merusak. Jadi setali mata uang dunia gadget yang sekarang dipegang oleh kelompok-kelompok baby boomer dan generasi Z itu menimbulkan dua sisi positif dan sekaligus menjadi sisi negatif kalau kita tidak bisa. Maka tugas kita, tugas sebagai orang tua, tugas sebagai lembaga dan organisasi sosial terbesar adalah bagaimana mengarahkan generasi-generasi kita, generasi baby boomer NU dan generasi Z NU itu menjadi generasi yang paham betul bagaimana nilai keakhlakan pada dunianya sekarang. Saya kira itu. Semoga Ustadz yang mengaku lebih muda, yang bisa tahu jiwa-jiwa anak muda bagaimana berkarya di Baik, tengah terima pandemi kasih. ini. Menambahkan saja dari Pak Kiai Diaul Haq bahwa untuk berkreasi dan kreatif di era pandemi ini, saya pikir tetap yang menjadi pegangan adalah agama jangan sampai ucul, di mana kewajiban kita sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan jangan sampai ucul, itu yang paling penting. Kemudian birrul walidain itu jangan sampai ucul, jangan sampai hilang. Kemudian bisa kita lakukan di era pandemi ini adalah untuk menambah keilmuan kita ya dengan sistem belajar daring itu tadi, dan untuk menambah nilai-nilai kreativitas kita bisa membuat channel YouTube, bisa membuat channel-channel yang lain. Bahkan tadi saya lihat berita di SCTV ada anak-anak yang seusia SMP sudah
membuat satu film dunia lain. Jadi dia actionnya itu tidur, kemudian dia ngimpi masuk ke dunia lain, ketemu dengan virus yang namanya corona dan akhirnya berperang dengan virus itu. Ini anak kecil ya. Maka seharusnya kita ini yang tua-tua ini. Kita ini loh, awake dhewe ini loh. Online cek kemereset suaranya. Pengajiannya kemereset dan lain sebagainya. Maka saya pikir kita orang NU dengan jumlah yang besar, tetapi yang miris adalah kita punya kemampuan IT yang masih minimum gitu loh. Ini yang saya pikir harus ditingkatkan. Maka saran saja, masukan untuk PCNU Kota Pekalongan untuk menampilkan pengajian dengan lebih baik. Kita harus merogoh kocek lebih tebal supaya kita bisa menyaingi channel-channel yang sudah 2,M gitu. Ada channel itu sudah 2,3M YouTube itu. Sampeyan bayangkan, bukan 2,3K, bukan 2,3M. Itu penghasilannya sebulan berapa? 2,3M. Berapa itu coba? Nah ini loh. Dan itu bukan orang kita. Pekalongan ini saya pikir kaya akan ulama. Kaya betul. Tinggal nanti bagaimana kita bisa mengakomodir para ulama-ulama itu untuk memberikan sesuatu yang lebih manfaat kepada masyarakat kita. Dan saya mohon doanya kepada teman-teman sekalian bahwa ya semoga saja, dan ini sudah jadi angan-angan saya pengen buat studio. Dan saya ingin meniru Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu yang diundang supaya nanti juga didengar oleh Deddy Corbuzier. Yang diundang oleh Deddy Corbuzier adalah para artis. Tapi saya nanti kalau saya punya studio, yang saya undang adalah orang-orang yang punya peran penting dalam membangkitkan Wiroh Nahdlatul Ulama. Ketua EPNU, ketua IPPNU, kemudian Bansur dan sebagainya, saya ajak untuk ketemu bareng seperti inilah, talk show. Tapi saya masih mau buat studionya dulu supaya kelihatan lebih keren gitu kan. Nah kemudian saya akan melengkapi IT itu supaya kelihatan nyaman ditonton dan layak untuk jadi konsumsi publik. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Jadi para ustadz kita yang sudah senior pun bisa berkarya dengan bermacam-macam, apalagi kita rekan dan rekan kita kader Ibnu PPNU, khususnya kader Ibnu PPNU Kota Pekalongan. Jadi jangan kalah. Di zaman sekarang sebenarnya para pemuda itu lebih dulu merasakan gadget daripada orang-orang tua konsepnya. Jadi harusnya kesempatan di rumah ini, kesempatan tidak kemana-kemana itu bisa dijadikan momen untuk produktif, untuk berkarya, untuk membuat video, untuk membuat macam-macam. Banyak yang bisa kita lakukan dari YouTube, dari Instagram. Semua itu bisa dijadikan sebagai wadah untuk kita berkarya. Dan di situ juga banyak, kita juga bisa dapat uang, kita juga bisa dapat relasi yang lebih luas lagi. Dan ya jelas kita pelajar adalah harapan negeri di masa yang akan datang. Jadi mungkin karena waktunya sebentar lagi sudah berbuka, pesan-pesan terakhir Ustaz. Closing statement dari jenengan. Pesan terakhir kan ini ya. Closing statement, masya Allah. Afwan Ustaz, afwan. Closing statement dari jenengan tentang dunia pendidikan di tengah pandemi ini. Semoga Ustaz yang senior dulu kata. Kalau pesan terakhir yang paling terpukul saya. Ada dengan nganggap saya sebagai cara mati aku di sini. Tapi belum tentu lah. Ibnu mungkin besok mati juga bisa. Ibnu di sini loh ya gitu. Jadi begini, closing saya bahwa di masa pandemi ini kita nggak bisa lari dari, karena ini kita menjadi sebuah cobaan dari Allah. Satu hal yang pasti bahwa cobaan itu tetap jalan, tetapi survival kita sebagai kader NU, kita sebagai aktivis NU, bahwa yang pertama
kita hanya bisa berpesan bahwa kita harus menjaga imunitas melalui apa? Melalui tidak perlu panik. Yang kedua adalah bersikap rasional. Yang ketiga tetap kreatif di rumah. Yang keempat adalah jangan pernah berhenti bertawakal. Jadi ada hal-hal yang segi rasionalitasnya jalan, kemudian segi spiritualitasnya jalan, bahkan segi kreativitas dan ekonominya juga jalan. Saya yakin ini adalah kunci bagaimana kita akan menjadi sebuah bagian daripada perubahan abad di dalam masa ratusan tahun yang kedua. Ini akan terjadi perubahan dan saya yakin kita sebagai warga NU, kita sebagai organisasi NU akan ada lompatan-lompatan tersendiri dan itu menjadi sebuah kesusahan akan menjadi sebuah kemudahan tersendiri kalau kita menanggapinya dengan sesuatu yang tidak panik dan tetap rasional. Saya kira itu penutup dari saya. Saya monggo. Penutup dari saya, tetaplah memberikan sesuatu yang bermanfaat meskipun centang di WA-mu belum berubah menjadi biru. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada para narasumber kita yang sangat luar biasa, Masya Allah, sangat menginspirasi di sore hari. Biar gak ngabuburit ya, ngabuburit jadi ngabuburit, biar gak bosen. Kita lihat cantik pelajar, jangan lupa, jangan dilewatkan episode-episode yang akan datang. Nantikan saja jadwalnya di channel kami. Ya, mungkin dari closing saya sendiri, sebagai pelajar NU harusnya kita tetap melaksanakan apa yang jadi prinsip Nahdlatul Ulama, yaitu moderasi. Moderat dalam segala bidang, dalam segala sektor kehidupan kita. Apalagi seorang pelajar yang harusnya sudah dibekali ilmu-ilmu logika, yang sudah bisa berpikir lebih dari mereka yang kurang beruntung. Harusnya pelajar menjadi pemudi yang mengedepankan logika daripada hanya berbicara, hanya menyebarkan berita-berita, hanya memanas-manasi keadaan. Kita sebagai pelajar NU harus tetap bermoderasi dalam segala sektor kehidupan kita. Demikian Cantik Pelajar episode kedua. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak Kiai Ustadz Khalil Marufi, Bapak Yaul Haq, saya ucapkan. Dan kepada seluruh rekan dan rekan kita sekota Pekalongan, saya ulangi, jangan lewatkan episode Cantik Pelajar yang berikutnya. Masih ada banyak episode, semoga masih banyak episode yang pastinya akan tetap kita bahas tema-tema yang menarik dan mengisi waktu berbuka Anda dengan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa habis ini kita jeda 5 menit. Nanti ada giveaway untuk kalian para kader IPMI PPNU sekota Pekalongan dengan syarat-syarat yang sudah ada di captionnya ya. Kita tunggu 5 menit jeda. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siap-siap. Langsung share link forum 17.40 kok dimulai. Harusnya di share link di sini biar telepon. Ini gue forum ketua ke sini. Link nomor telepon ini. Gue sudah. Iya, jadi telepon siapa? Langsung dibuka jam 5 tadi. Iya, enggak parah di kono kan. Mbak, minta tolong itu apa itu? Setelah itu di Bisa
Ya, oke. It's time to giving away, jadi giving away. Ya, yuk ditunggu teleponnya sambil kita menunggu berbuka puasa. Saya sendiri sangat haus. Wah, luar biasa ini ya. Saya merasakan ini, merasakan Mas Rakil. Yuk, langsung telepon ya. Tak telepon aku jiwa ya, kan coba. Ya ngomong baik. Ayo rekan-rekan kita, segera ini kita berebut loh. Iya? Adakah telepon? Halo, halo. Halo, ya. Dengan siapa ini? Ya, halo, halo. Rekan. Dengan rekan siapa ini? Halo. Ini mungkin Halo. halo, ini dengan rekan siapa? Ini mungkin Halo, dengan rekan siapa? rekan siapa dari mana? Ya, dengan passwordnya apa tadi? Mas, rekan yang tanya itu saya, bukan maksudnya apa jangan tanya. Ya cewek yang sudah diketahui ya. Salam pelajar. Salam pelajar, rekan. Terus nanti pinggir jalan kalau toko es teh gitu. Ini masih persiapan berbuka. Beli apa ya? Salam pelajar. Mas, Mas. Halo. Halo rekan. Oh ya, oke ya. Pertanyaannya Mas, sebutkan nama narasumber pada sore hari ini. Sebutkan siapa narasumber pada tema hari ini. Kedengeran nggak Mas? Nama narasumber pada sore hari ini Mas. Masya Allah. Tadi live streaming. Sebutkan nama narasumber pada sore hari ini. Masya Allah, rekan. Di translate Mas. Namanya Bapak Yahurham MPD dan Ya. Ya, Oke. ya rekan, siapa tidak tahu dan mana Anda juga tidak tahu. Ya hamba Allah saja ya, rekan mendapatkan sarung batik santri. Masya Allah, nanti bisa dihubungi oleh PC Ibnu IPBLU Kota Pekalongan. Nanti silakan
bilang nomornya, alamatnya dan lain-lain. Ya Mas ya, terima kasih. Terima kasih. Dan untuk episode Sani Pelajar hari ini kita cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kuwi? Bawa ya. Mas, Masya Allah.